ragam kesenian. Coba. Di sini kita akan membahas macam-macam seni. Oke, sebelum kita lanjut nih, pasti kalian memiliki pemikiran tentang ragam seni itu masing-masing. Entah itu dari pengalaman pribadi, entah itu dari pengalaman orang lain, entah itu dari jalannya kehidupan kalian, entah itu kalian diajarkan oleh orang tua atau guru kalian. Tapi menurut kalian, macam-macam seni itu apa aja? Coba sebutkan satu orang, misalkan satu jenisnya. Atau menurut saya seni itu seni ini. Kalian kan pasti punya banyak tuh di kepala kalian. Nah, di sini kita kupas lagi. Gambar, lukisan, menurut Fahmi seni kayak gerak tubuh gitu. Gerak tubuh Kayak martial art. Oke, martial art ya. Jadi seperti ya bela diri mungkin termasuk ya. Cak. Menurut Sari, Seni sastra, tulisan. Menurut Ayun, Seni fotografi sama gambar sama nggak sih? fotografi, sinematografi beda. Kalau menurut batu seni Pak, Akhirnya ada. Oke, kita akan kupas perlahan-lahan pendapat masing-masing dari kalian, dari kepala kalian. Di sini ada yang menyebutkan berbagai macam jenis. Nah, jadi kalau kita bisa dilihat di sini, ini merupakan pendapat-pendapat yang berbeda latar belakangnya. Ya, seni gambar pasti berkaitan dengan buku gambar, kanvas, pensil, penghapus, krayon dan segala macam. Lalu gerakan tubuh atau bela diri pasti berkaitannya dengan tubuh manusia itu sendiri, dengan tempat, ya kan, dengan cara bergerak, dengan pola langkah, pola lantai. Lalu ada musik, pasti berkaitannya tidak jauh bagaimana suara itu diciptakan. Suara itu ada dari alat musik, vokal, instrumen, dan lain sebagainya. Lalu ada sastra. Sastra kan adalah keindahan berkalimat. Sastra adalah kata-kata, bahasa. Akhirnya karena adanya keindahan di sana muncullah karya-karya sastra, puisi, sajak, pantun dan sebagainya. Lalu ada fotografi, dihasilkan dari tampak visual, mungkin menggunakan alat bantu seperti kamera dan lain sebagainya. Tapi kan mereka saling berhubungan, bagaimana tampak visual bisa dijadikan karya seni. Lalu ada patung. Patung adalah hal yang sangat menarik gitu kan, karena patung bukan hanya dari ukir, pahat maupun tanah liat gitu kan, tapi sekarang udah ada seni-seni yang membuat patung itu dari clay dan lain sebagainya. Nah,
Menurut saya ada 5 macam-macam seni untuk kita bisa pelajari. Yang pertama adalah seni rupa itu sendiri. Seni rupa, seni rupa merupakan salah satu bagian dari cabang kesenian yang memiliki wujud pasti dan tetap dengan menggunakan elemen rupa sebagai salah satu wujud yang dikomposisikan ke dalam bentuk multimedia seperti gambar, lukis, patung, kerajinan tangan, kriya dan grafis. Nah, di sini yang termasuk seni rupa, lukisan, fotografi dan patung. Jadi jawaban kalian yang tadi dijawab itu adalah termasuk dari seni rupa. Dan seni rupa itu luas kaitannya. Sekarang ada gambar digital, desain digital, patung, kriya, ukir, lalu ada lukis murni, lalu ada sekarang juga kan orang-orang tuh sering membuat gambar-gambar di tembok. Sekarang cafe shop pasti menggunakan gambar-gambar yang menarik agar memperindah. Nah, itu adalah bagian dari seni rupa. Nah, representasi berbagai bentuk seni rupa sudah dipertimbangkan secara sinergis melalui berbagai perhelatan media yang digunakan. Secara kontekstual, seni rupa adalah wujud mediasi untuk tampak mata yang dekat ke arah bentuk gambar lukisan atau hasil dari 2 dimensi. Jadi seni rupa ini kesenian 2 dimensi ya. Lalu ada seni musik. Nah, ini langsung ada jawabannya. Seni musik. Unsur utama dari seni musik adalah suara. Elemen utamanya adalah suara. Karena seni musik itu dinikmati melalui pendengaran kita. Ketukan, ritme, tempo adalah termasuk dari dalam kebagiannya. Vokal dan instrumen. Karakter musik instrumen biasanya itu terbentuk dari alat musik dari barat dan alat musik tradisional. Lalu kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dicapai dalam mempelajari seni musik meliputi kemampuan dalam memahami dan berkarya musik. Nah, dari musik ini juga adalah pergabungan, dimana kalau ada musik atau lagu pasti adalah lirik. Ya, lirik itu kan keindahan berkalimat, menyanyi. Nah, lalu dicampurkan dengan nada sampai akhirnya jadilah suatu musik. Nah, itu pergabungan dari keindahan kalimat dan juga ritme dari tempo dan alat musik. Lalu ada seni teater. Nah, ini seni teater ini merupakan salah satu seni kombinasi yang kompleks yang dimana semuanya ada. Teater kayak seni drama. Nah, apa? Teater kayak seni drama. Seni drama termasuk Itu teater. ada. Jadi kompetisi dasar dalam bidang seni teater mencakup kemampuan dalam memahami dan membuat karya teater, kemampuan memahami dan membuat karya naskah, membuat setting tempat, pementasan, musik, lagu, gerakan maupun alur cerita. Pada sisi lain, kemampuan untuk memahami seni peran ini pun adanya penokohan. Ya kan? Pasti seni teater akan berhubungan dengan kisah atau cerita. Kisah cerita, membawakan cerita apa sih? Menampilkan apa sih di seni teater itu? Apakah Mahabharata atau Ramayana? Ataukah mengisahkan cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia, ataupun seni-seni kontemporer atau modern di mana diambil dari kisah nyata, digabungkan, ditampilkan dengan diiringi musik, gerakan dan dialog yang menyentuh, dan juga latar tempat yang memindahkan visual mata. Ya kan? Ketika ada menceritakan bagaimana Indonesia melawan Belanda, pastilah latar tempat yang akan dibuat tidak mungkin industrialis atau modern gedung-gedung ya. Pastilah bagaimana tentang gerilya, hutan, bambu runcing, dan senjata-senjata yang belum modern seperti sekarang. Tidak mungkin ketika menceritakan kemerdekaan 1945 di teater akan ada tank baja modern atau gadget dan smartphone untuk menghubungi temannya atau update status di Facebook. Nah, itu
itu yang akan terjadi. Jadi seni teater itu seni yang kompleks, di dalamnya ada, dan di bawahnya adalah seni tari. Seni tari, ada yang jawab seni tari di sini? Oh, ada ya, gerak tubuh. Seni tari, bila kita ambil filosofinya, yang disebut tari adalah unsur utama tari adalah gerak. Jadi saya pernah berdiskusi dengan salah satu ahli tari, bisa disebut dia penari kelas kakap lah. Dia menyebutkan bahwa semua manusia, bahkan tumbuhan dan hewan itu adalah penari, karena unsur utama tari adalah gerakan. Ya, apapun jenisnya, unsur tari adalah gerakan. Unsur utamanya adalah gerakan. Bagaimana gerakan itu menjadi indah, bagaimana gerakan itu menampilkan watak, bagaimana gerakan itu menampilkan situasi, bahkan gerakan itu bisa menampilkan kejadian-kejadian. Seperti bagaimana klisenya ketika Dewi Sinta diambil oleh Rahwana, diculik. Bagaimana Rama sedih, tentu akan ditampilkan dengan gerakan-gerakannya, menampilkan gerakan yang membuat kita sebagai penonton, oh Rama sedang bersedih. Disitulah unsur tari. Jadi seni tari dapat mewariskan bentuk-bentuk tradisi maupun non tradisi, sifat dan fungsi magis ritual yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme sejak zaman dahulu. Jadi seni tari itu lekat dengan tradisi biasanya. Contoh tari di Bali ada kecak, ya kan, ada tari merak dan lain sebagainya. Nah, lalu ada satu lagi nih, kerajinan tangan atau kriya. Nah, di sini berkaitan dengan patung sastra. Patung ya. Kalau sastra itu termasuk kan ke ini ya, kata-kata ya. Kalau kriya itu lebih ke kerajinan tangan yang bisa kita nikmati visual maupun tiga dimensinya, dua dimensi maupun tiga dimensinya. Nah, seni kriya, misalkan kerajinan tangan itu merupakan bentuk benda asli, atau kita bisa menikmati secara langsung. Cangkir itu bila kalian perindah lagi bentuknya, seperti misalkan ada kalian bentuk cangkir dari tanah liat, tapi si pegangannya kalian bentuk dari seperti ular bentuknya, ya itu salah satu dari kriya itu sendiri ya. Seni dalam suatu bentuk kehidupan akan terasa datar dan gersang apabila tidak memiliki unsur seni di dalamnya, benar kan? Kalau semua gelas bentuknya sama aja, pasti kalian akan bosan. Semua guci bentuknya sama, semua pot bunga sama aja. Tapi kalau dikreasikan dengan kriya, dengan kerajinan tangan kan akan lebih menarik, dan akhirnya itu yang membuat kehidupan ini lebih menarik. Salah satu kriya contohnya adalah patung dari tanah liat. Dari kalau kita bisa tahu kan, salah satu dari pencetus kriya patung yang sangat luar biasa karyanya adalah Nyoman Nuarte, yang membuat Garuda, yang membuat patung Jokowi lagi naik motor dan lain sebagainya. Lalu ada kriya ukir. Ukir tuh biasanya di kayu, ukir di batu. Lalu ada pahat, ya, banyak sekali yang bisa dihasilkan. Nah, saya sudah mendiskusikan banyak sekali hal, dan sekarang kalian yang harus berpendapat dari masing-masing pribadi lah. Dari berbagai macam ada 5 lah ya, 5 macam seni yang sudah saya bagi-bagi atau pengelompokannya. Kalian tuh paling tertarik ke bagian yang mana sih? Coba dari masing-masing gitu, dan alasannya gitu ya apa? Coba dari Ayu ndak? Seni gerak tubuh sih. Aku lebih Coba suaranya dibesarkan. lebih ke suka kayak gerak tubuh ya, karena aku orangnya nggak bisa diem. Oh. Kadang-kadang Pengennya gerak terus. Gerak. Jadi iya benar. Jadi memadukan kebiasaan habit dengan kesenian. Ya bagus. Tepuk tangan, kita harus mengapresiasi pendapat teman kita. Lalu Randy. Lebih ke seni musik. Seni musik. Ya, Karena karena membuat
ketenangan. Asik, ketenangan. Nah begitu ya. Apalagi caranya ketenangan, coba kencengin coba. Ketenangan. Buat apa? Dah gak tau lagi. Nggak tahu lagi. Pokoknya seni musik yang kamu sukai. Seni musik. Coba Sari. Deketin dong kalau mikrofonnya. Seni musik makanya. Musik. Karena Suka dengar musik. suka dengerin musik. Terus Kan kalau musik kan bisa apa sih namanya, ada banyak maknanya ya, dari sedih, bahagia gitu sih. jadi seni musik Tergantung suasana. menggambarkan suasana hati kamu lewat musik. Keren kan? Tepuk tangan. Coba kalau Fahmi deh. Terakhir yang Oke, terakhir. Coba Riza suka semuanya. Tapi yang paling kamu suka? Yang paling suka itu yang gerak tubuh atau bela tubuh. Oh, jadi lebih ini ya, lebih tersudut gitu ya. Lebih apa namanya teh? Jadi di bela dirinya, gerak tubuhnya. Jadi gerak tubuh kan bukan hanya saja menari ya. Mungkin seperti silat, tradisi kan bisa ada bela diri dan juga keindahan geraknya. Ya. Bagus pendapatnya, menarik, tepuk tangan buat pendapatnya. kelas. Lalu Ica, Seni rupa. seni rupa. Kenapa? Karena dia punya apa sih? Kayak kita bisa ngeliat wujudnya. Terus pemikiran manusia itu dalam seni rupa bisa berbeda-beda, kayak satu lukisan punya banyak sekali Maknanya. maknanya. Oke, bisa. Tepuk tangan. Untuk saya terakhir untuk Fahmi. Tidak paham. bukan dari bentuk seni sebenarnya, tapi dan sukanya dari apa itu seninya gitu kan. Oke. Seni itu kan mengutarakan ideologi seorang. Mungkin dari apa? Gerak tubuh kan, mungkin gerak kita lagi have fun gitu kan. Semua juga suka gitu. Maka dari itu pribadi saya lebih menyukai seninya itu, bukan karena seni rupa, seni ini enggak, tapi seni itu. Seni secara pemaknaan dan keseluruhan ya. Baik, terima kasih buat pendapat kalian yang sangat bagus. Nah, saya harap dari apa yang dipaparkan tadi kan bisa banyak mendapatkan feedback baik lah buat kalian. Jadi kesenian itu bukan hanya bagaimana kalian melukis, menggambar, bermusik dan menari, tapi lebih dalam dari itu adalah bagaimana kalian memaknai kesenian itu sendiri. Ya, bagaimana kalian bisa berbagi dengan orang tanpa berkata-kata, yang mungkin kalian menggambarkan kesedihan kalian. Berbagi dengan orang-orang tanpa kalian bercerita, mungkin dengan cara kalian bermusik. Ataupun berbagi kebahagiaan dengan membuat sesuatu kerajinan kalian agar berfungsi dan membantu teman-teman lainnya. Saya kira ini sangat menarik kelas kita. Ya, mungkin akan diadakan kelas ini ya, akan diadakan kelas tambahan di jam 1 malam. Nah, Ya, Pak. terlalu malam. Tapi ini nih, sudah membahas tentang makna seni, filsafat seni, pengertian seni, jenis-jenis seni, keterampilan seni, dan bahkan banyak menyinggung. Kita mungkin akan bertemu lagi ya nanti. Dan kalian kan sudah menuliskan nih seni yang kalian sukai. Seni itu apa menurut kalian? Saya mah suka seni ini, suka seni ini, suka seni ini. Saya mah suka semua jenis seni misalkan. Jadi besok atau lusa mungkin sepertinya kita akan bertemu di minggu depan. Kalian akan membawa hasil dari seni yang kalian suka. Saya suka seni gambar, lukis. Ya, kalian akan datang ke sini dengan membawa hasil dari kesenian tersebut. Saya suka gerak. Maka dari itu saya mempelajari gerakan silat dan pemaknaannya. Saya suka musik. Saya akan menulis lirik, minimal menulis lirik dan menyanyikannya. Atau enggak, saya akan menyanyikan dengan alat musik. Saya suka misalkan patung misalnya. Tapi dasarnya saja, kalian bisa membuat itu dari lilin malam, dari clay kalian bisa, itu dasar. Kalian bisa bentuk dasarnya di situ. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi. Yang suka sastra juga sama, kalian bisa boleh membuat puisi, sajak.
dan lain sebagainya. Oke, minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas apresiasi dan juga kedatangan kalian di sini. Semoga diskusi kita, pembelajaran kita hari ini dapat dapat mendapatkan buah yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Menutup pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Syamsul Rijal. Jadi kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Kita akan berdoa. Yuk pimpin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya sudah datang di kelas dadakan ini. Semoga kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.